yang dipakai beberapa pilot juga untuk airline ataupun student pilot. Ban pesawat juga bisa didapetin di Aero Supply. Setelah sama Mas Revi, kita akan diajak jalan-jalan untuk melihat peripheral flight simulator bersama Mas Eki. Saya kan seorang pemain flight simulator ya tentu aja, dan banyak banget peripheral yang tentunya saya belum punya nih. Nah, bisa dijelasin nggak ini ada apa aja di Aero Supply? Belum punya tapi udah nyobain banyak. Oke guys, jadi kita untuk flight simulator di Aero Supply itu kita menyediakan hampir lengkap ya guys ya. Jadi untuk teman-teman yang senangnya general aviation atau commercial atau military itu kita semuanya ada untuk peripheral di flight simulatornya. Jadi di sini ini kita ada beberapa display flight simulator device juga, termasuk rig simulator yang kita tampilkan. Jadi kalian sebelum misalnya nih mau bangun rig simulator tapi masih ragu gimana caranya atau startnya dari mana, kalian bisa langsung cobain di store kita di BSD. Ini bentukannya sama kayak Thrustmaster TCA Airbus ya? Iya betul, jadi kayak 16.000M ini dia joysticknya mirip dengan punyanya Airbus yang PC. Jadi kalau yang TCA Airbus itu dia ada dua macam. Ada yang untuk PC, ada yang untuk Xbox. Bedanya di antara dua itu kalau yang punyanya PC itu buttonnya persis kayak gini nih. Oh iya, itu persis kayak punya saya nih. Kayak barangnya juga ada di sini nih. Oh iya, barangnya di sini ya? Iya, jadi buttonnya sama. Dia kalau yang PC only. Terus juga untuk kabelnya dia tanam kayak gini, nggak bisa di detachable. Oh, itu berarti sama kayak punya saya persis, cuman beda atasnya aja ya? Iya, tapi kalau yang punyanya Xbox persisnya kayak situ tuh. Kabelnya bisa dicopot, jadi seperti ini. Terus dia buttonnya juga lebih elegan lah kelihatannya. Dan dia compatible untuk Xbox. Ini nih yang kayak punya saya nih guys, cuman kalau punya saya sih kayak gini ya, tengahnya doang. Belum dapat yang kanan kirinya nih. Ya, nah ini memang kalau dari Thrustmaster dijualnya terpisah. Nah ini kalau misalkan kalian mau belinya satu paketan, joystick dengan throttle yang lengkap seperti ini, kalian pilihnya dengan TCA Captain Pack. Nah, Captain Pack tuh bener. Ya, itu ada di website kita atau di marketplace kita. Jadi buat teman-teman yang bingung nih startnya mau dari mana dulu, kalau saran saya pasti startnya dari flight control dulu. Nah ini kalau untuk bagian flight control itu terdiri dari joystick, throttle, dan rudder. That's it untuk yang bagian pertama, karena itu yang paling esensial untuk main flight simulator. Nanti kalau kayak CFCU, MCDU itu bisa belakangan. Kalau saya tebak nih ya, ini Kotak kalkulator segede gaban. Kelihatannya saya tebak untuk 777 bener kan? Betul sekali. Jadi kalau yang ini Winwing PFP 7 namanya. Jadi namanya Wind Control sekarang. Untuk varian yang FMC kayak gini dia ada 4 macam. Yang untuk Boeing 747, 777, 737, dan A320. Yang ini untuk 777 dan semuanya harganya sama di 4,2-an. Ini adalah hasil kolaborasi dari GT Sim dan Aero Supply ya, bener ya? Ya betul. Jadi untuk kursi rignya di sini kita collaborate dengan GT Sim ID. Kelebihannya rig simulator ini adalah dibanding dengan rig simulator yang lain atau yang ada, itu rig simulator ini bisa di-customize sesuai dengan keinginan kalian. Jadi misalkan kalian punya rig simulator ini perlu ada overhead panelnya, itu sangat possible. Atau misalkan nih di bagian kursinya kalian mau ada armrestnya pun juga bisa. Terus ada armrest bisa? Armrest juga bisa. Waduh, kayak Airbus beneran dong? Bener. Jadi kalau misalkan kalian mau nge-replicate seperti kayak Airbus, cockpitnya Airbus yang ada armrestnya atau 737 juga ada ya. Dan misalkan kayak hal kecil seperti nama yang di sini nih, bordirannya mau dikasih nama kalian sendiri atau logo kalian sendiri dan Matrans misal, nah itu bisa di customize. Boleh saya masuk nggak nih kira-kira? Boleh banget. Nah, cobain aja. Kita coba masuk ya guys ya. Ini banyak banget ya Mas Eki ya, kelihatannya produk. Ini full wing semua ya ini ya. Full wing kecuali rudder. Oh iya, radarnya bukan wing guys. Sekarang kita lagi ada di dalam flight simulator kolaborasi antara GT Sim ID dan Aero Supply. Jadi kalian bisa lihat ada beberapa unit yang baru nih di sini, kayak thrust lever-nya, ada dari flaps-nya juga, dan artikulasinya itu sama persis dengan yang ada di real life. Jadi kalau misalnya kalian mau set flaps 1 ya, kalian angkat dulu, baru tarik ke angka 1. Begitu juga selanjutnya. Bagaimana misalnya kalau kita ingin menurunkan spoilersnya? Nah, kayak di Airbus aslinya, kita tekan dulu, baru kita tarik. Terus gimana kalau misalnya mau arm? Kita tinggal dorong ke depan, lalu kita tinggal tarik. Nah, gitu guys. Jadi artikulasinya ini cakep banget. Dan tentu aja GT Sim ID ini bisa mengadjust rig-nya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian bisa juga nih naruh overhead panel di atas ini.
Kalian juga bisa naruh apapun di sini sesuai kebutuhan kalian. Dan tentunya ini build quality-nya cakep banget, kursinya ini cukup nyaman. Walaupun memang peruntukannya untuk simulator racing, tetapi ketika kita duduk di sini, ini feels-nya bener-bener enak banget. Ini perfect. Kalian bisa lihat ini bisa dibaju mundurin kursinya. Dan sekarang kita akan coba main flight simulatornya. Let's go! Sekarang kita akan persiapan dulu untuk take off, dimana ini kalau kita lihat di bagian iCam-nya ya, kita harus set auto brake-nya set max dulu. Jadi kalian bisa pencet di sini, pencet max, lalu flap-nya, flap take off. Jadi kalau di sini perf page-nya kita flaps 1, kita tarik flapsnya ke flaps 1. Lalu setelah itu spoilers kita arm, jangan lupa dengan cara diangkat. Dan setelah itu kita bisa cek take off config, apakah ada yang loh, belum ya? Belum. Kita coba lagi take off config test. Take off memo green no blue. Kita kembalikan kameranya ke kamera awal. Dan kita jangan lupa untuk matikan parking brake-nya. Dan kita tahan remnya. Lalu set thrust lever-nya ke 50%. Oke. Kita tunggu dulu. Oke. Chrono set. Oke. Brake release. Manflex 6/8. SRS runway atau thrust blue. Oke, V1 rotate. Oke, positive climb, gear up. Dan ini getar semua loh ini. Side stick-nya getar. Throttle-nya juga getar cuy. Keren banget, sumpah keren banget. Oke, kita set dulu EP1 level climb. Saya lupa ini set altitude-nya ke 3000, sorry guys. Oke, kita speed-nya taruh aja di 240 knots saja ya. Oke, walaupun terlalu cepat sih. Kita direct aja ke benua ya. Ntar, kita harusnya turn left dulu dong. Oke, jadi kalau kalian lihat ya di sini, ini setupnya bener-bener percis satu, ya nggak 1:1 banget sih, cuman by articulation itu dia sudah sangat amat mirip dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Kalian bisa lihat di sini, ini thrust lever-nya jauh lebih besar dibandingkan Thrustmaster TCA Airbus. Dan kalau kalian sadari ya, memang secara kualitas Thrustmaster mungkin masih lebih menang di sini, tetapi by feeling, by articulation, pengoperasiannya itu jujur aja Winwing masih unggul dibandingkan Thrustmaster ya guys ya. Kita sedang berada dalam fase sirkuit aja. Kita akan coba landing di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Oke, kita lihat di sini QNH, seingat saya sih terakhir 1009er. Lalu untuk wind, let's say ini kita kan mau udahlah ya, sengawurnya aja. Jangan ditiru guys, aslinya ada cara penghitungannya ya. Oke, temperatur 28, lalu barunya 265, lalu config 3 ya. Kita pakai config 3 landingnya, jadi kita nanti akan pakai flaps 3. Setelah itu kita jangan lupa holding over benua ya. Kita holding, ini kita 267 left turn. Oke, kita akan lihat apakah benar berdasarkan pattern holdingnya ya. Oke, udah bener ya, pattern holdingnya udah bener ya. Kalau kalian tanya, Bang, berapa sih sebenarnya bikin rig flight simulator yang persis kayak hasil kolaborasi antara GT Sim ID dan Winwing ini? Saya bisa bilang sekitar 130 jutaan ya, karena harga RAM dan SSD itu masih sangat fluktuatif. Jadi kalau harga RAM dan beberapa komponen ini menurun, tentunya penawarannya juga akan menurun. Jadi ya untuk sementara ini yang bisa aku informasikan sih, kalian butuh setidaknya 130 jutaan untuk punya rig full kayak gini ya. Tadinya sih saya penasaran apakah kursi ini bisa di reclining seperti ya
kursi jok mobil pada umumnya. Ternyata bisa. Ini kita bisa tidur nih, tiduran nyantai enak banget ini. Tuh, ini kalau lagi streaming, enak banget tinggal tidur gini, asli enak banget. Tapi jangan tidur sekarang dong. Tidurnya nanti aja kalau di live streaming ya. Ini juga bisa dimaju mundurin, jadi kalian bisa paskan dengan kebutuhan kalian ya. Nah, oh ya, saya sampai kelupaan. Ini di sebelah kanan ternyata flight director-nya belum nyala. Lah, nggak nyala. Oh, ini nyala. Oke, ILS-nya nyala karena kita akan pakai ILS landingnya. Dan ini KNX-nya kita set ke 1009er. Di sebelah kiri juga 1009er. Nah, oke, kita lihat dulu apakah landing kita sudah siap dari... Oh, landing lights kita belum nyala ya. Landing lights-nya kita nyalain dulu dong. Auto brake. Kita akan pakai auto brake medium pada pendaratan kali ini. Biar langsung fake it. Oke, sekarang kita udah masuk fase holding dan kita langsung akan keluar aja dari holdingnya karena kita emang butuh patternnya aja. Ketika kita udah selesai, kita tinggal exit holding dan siap untuk approach pace ya, teman-teman ya. Dan ini approach-nya kita udah nyalain dan EP2-nya juga kita nyalain. Jadi nanti ketika sudah selesai holding dan kena intercept ILS-nya, dia akan langsung bekerja. Oke, sekarang kita speed-nya udah ada di 200 knots, artinya kita bisa flaps 1 di sini. Oke, speed check flaps 1. Nah, dia akan turun flaps-nya, begitu juga dengan speed-nya. Jangan lupa kita cek dulu apakah kita sudah activate approach pace-nya. Kalau belum, kita confirm approach pace. Nah, kita tinggal tunggu aja sampai pesawatnya mengintercept ILS-nya nih. Oke, kita udah intercept ILS-nya dan ini kita udah turun. Ground altitude kita sekitar 3000 feet dan kita siap untuk landing ya. Kita tinggal nunggu beberapa nautical mile lagi untuk nurunin landing gear kita. 2,500. Cek landing gear down. Flaps 3. Oke, speed check flaps 3. Kita pasang dulu kakinya ke rudder biar enak. Oke, 500 cek. Ini kita belum pede. Kita akan coba nunggu sampai 100 above biar matiin autopilotnya. 100 above. Oke, autopilot off. Push. Continue. Oke. Wait. 50, 40, 30, 20, regard. Drive. What's floating? Wes, geter. Oke, spoilers. Oke, reverse green. Wah, jauh lebih sulit daripada yang saya kira. Ini udah available belum EP-nya? Oke, EP udah available. Bleed-nya nyalain, electric pump-nya kita nyala ya. Oke, kita rem pelan-pelan pesawatnya. Sip. Oke, harusnya sini cukup sih. Set. Oke, parking brake set. Engine number 2 switch off. Setelah itu kita bisa lihat lagi overhead panelnya. Beacon lights kita bisa matikan, seat belt signs kita matikan juga. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai selesai. Jadi kalau kalian tertarik untuk bikin flight sim rig kayak gini, kalian bisa langsung hubungin aja Aero Supply. Langsung aja datang juga ke BSD City, tempat dimana semua surga duniawi ini berada. Cakep banget sih. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Lihat replay dulu. Bah, keselimpet.